baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita yaitu Putri Aisyah Pasaribu. Persilahkan untuk berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran siswa satu persatu ya. Yunita Pasaribu, Hadir Bu. Tasya, Putri Aisyah Pasaribu. Hadir Bu. Ya, semuanya hadir ya. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang dongeng. Sebelumnya sudah pernah mendengar dengan dongeng? Udah Bu. Apa contoh dari sebuah dongeng itu? Ada kancil dan kura-kura, tentang malin kundang, apalagi yuk? Tentang putri duyung. Itu ada sebuah dinamakan dengan dongeng. Ya, dongeng kita pada hari ini yaitu tentang malin kundang. Tentang apa? Malin kundang. Ya, sebelum Ibu membaca dongeng kita tentang malin kundang, alangkah baiknya siswa mendengarkan Ibu yang sedang membacakan dongeng tentang malin kundang. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai, wilayah Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi malin kundang. Karena kondisi keluarga mereka sangat memprihatinkan, maka ayah malin memutuskan untuk pergi ke negeri seberang. Setelah berbulan-bulan, ternyata ayah malin tidak kunjung datang. Setelah malin kundang beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang. Akhirnya malin kundang ikut berlayar bersama dengan seorang nahkoda kapal dagang di kampung halamannya yang sudah sukses. Desa tempat malin tertampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, malin kundang mempersunting seorang anak gadis untuk menjadi istrinya. Setelah beberapa lama menikah, malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Apa tadi isi cerita dongeng yang Ibu ceritakan? Tentang malin kundang. Bagaimana tadi ceritanya? Coba kembali diberikan kesimpulan tentang cerita dongeng yang Ibu sampaikan tadi tentang malin kundang. Bagaimana tadi? Gimana? Siapa yang mau Pak menceritakan kembali? Ya, apa? Sini. Sini. Iya, Pak Bonjang. Iya, tuh. Diri. Ceritanya tentang malin kundang. Bagaimana dulu kehidupan si malin kundang dan ibunya? Sangat tidak memungkinkan atau bisa disebut miskin. Dan setelah si malin kundang merantau ke negeri seberang, si malin kundang kehidupannya semakin kaya raya dan memiliki kapal dan memiliki apa lagi? Pengawal yang banyak. Dan setelah dia menjadi kaya raya, bagaimana sifat si malin kundang? Apakah semenjak dia kaya raya, dia semakin baik, semakin rajin dalam memberi sedekah kepada orang sekelilingnya, atau semakin sombong? Sombong. Kenapa si malin kundang sombong? Karena dia kaya. Iya, karena dia sudah menjadi kaya raya dan dia pun lupa terhadap ibunya. Makanya itulah cerita dari si malin kundang. Dan dikutuk dia menjadi apa? Batu. Menjadi batu. Ya.
Kenapa ibunya mengutuk si Malin Kundang menjadi batu? Anak-anak jahat. Ya, dan tidak mengakui ibu kandungnya. Ya kan, sering kan mendengar cerita Malin Kundang? Ya, di mana? Di mana ya, di mana? Bisa juga ditonton di televisi. Kan si Malin Kundang. Tepuk tangan untuk Tasya. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau maju? Enggak. Oke, di sini ibu akan membacakan sebuah pesan yang terdapat dalam dongeng ya. Kami ditulis. Ibu akan baca ya. Nah, pesan yang terdapat dalam dongeng. Perilaku rajin bekerja yang ditujukan Malin Kundang dan ibunya sesuai dengan perilaku Rasulullah yang rajin berdagang. Dalam agama Islam juga disebutkan dalam hadis yang berbunyi apa? Ini baca. Ini Utlubil. Baca dulu. Utlubil 5. Kuat. Utlubil 5 walau Sin. yang artinya Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oleh karena itu, kita harus mempunyai sifat rajin. Misalnya apa? Sifat rajin ini. membantu orang tua. Ya, bagus. Membantu orang tua, apa lagi? Membersihkan rumah. Iya, sama juga dengan membantu Orang pekerjaan tua. orang tua. Apa lagi? Rajin belajar. Belajar. Rajin menabung. Itulah contoh sikap dari sifat rajin. Dan yang kedua, perilaku tolong menolong dalam kebaikan yang ditujukan dalam dongeng saat Malin terdampar dan ditolong oleh warga. Perilaku hormat pada orang tua sepertinya terdapat pada dongeng disebut Malin adalah sosok anak yang durhaka. Tahu dari durhaka? Tahu, Bu. Tidak berbakti kepada Orang orang tua. tua. Dan perilaku tersebut tidak boleh dilakukan ataupun ditiru karena itu perbuatan yang tidak bagus. ataupun tidak baik. Sebaiknya kita harus menghormati orang tua dan tidak boleh sombong dan tidak boleh melawan kedua orang tua. Ya, di sini ibu akan memberikan siapa yang bisa dikasih contohnya ya. Oke, yang ke nih. Coba sebutkan bagaimana menampilkan perilaku tolong menolong. Tadi kita udah memberikan contoh sebuah sifat rajin. Itulah tadi rajin membantu orang tua, rajin belajar, dan rajin menabung. Sekarang Ibu mau kasih tugas. Yang pertama, bagaimana menampilkan perilaku tolong menolong. Ibu minta 2 contoh ya, perilaku tolong menolong ya. Nanti Ibu suruh apa? Nolong orang yang sedang kesusahan. Sama Ada yang soal kedua, menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua. Menampilkan sopan doa nanti ya, perilaku hormat terhadap orang tua ya. Ibu kasih waktu 5 menit, oke? Nanti setelah udah siap, Ibu suruh maju satu persatu ya dan membacakan hasil jawabannya. Bagaimana tadi menampilkan perilaku tolong menolong? Ya, jawabnya aja. Jawab sendiri nanti loh, Ibu tanya. Bagaimana menampilkan perilaku tolong menolong? Tolong menolong berarti membantu sesama kita, bantu orang lain di sekeliling kita, sekitar kita. Ya, contoh itu menampilkan perilaku tolong menolong dan menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua ya. Tadi sudah kita tampilkan itu sebuah perilaku rajin, yaitu rajin menabung, rajin membantu orang tua, dan rajin belajar. Sekarang tugas anak-anak Ibu itu perilaku tolong menolong dan perilaku hormat terhadap orang tua. Ibu kasih
kasih waktu 5 menit ya, Nak. Menolong seseorang yang Menolong orang. iya, Ini menolong orang kesusahan. Contohnya bagaimana yang kesusahan ini? Apakah ini contohnya seperti ini, Bu? Bilang, oh apa? Oh kita lihat, kita melihat seseorang yang motornya mogok, baru kita datang untuk menolongnya, membantunya. Itulah maksud contohnya dari menolong orang kesusahan. Kesusahan itu banyak. Baru menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua. Itulah tadi, tidak membantah perkataan orang tua. Baru menjunjung tinggi harga diri dan martabat orang tua. Oke? Semua udah siap? Tunggu, Bu. Oh, benar. Tidak membantah perkataan dan perintah orang tua. Ya, nanti bisa begitu. Oke, suruh. Apa perilaku hormat terhadap orang tua? Bagaimana sikapmu menjalankan perintah kepada orang tua? Tidak mengeluarkan? Iya. Maju nak, Putri Aisyah. Ya. Coba Putri Aisyah memberikan contoh bagaimana menampilkan perilaku tolong menolong dan menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua. Yang pertama, bagaimana contoh menampilkan perilaku tolong menolong? Menolong orang kesusahan. Ah, gimana contohnya itu yang kesusahan bagaimana? Misalnya mobilnya mogok. Iya, kita datang untuk membantunya. Dan yang kedua apa? Contoh kedua? Bergotong royong. Nah, membantu masyarakat, warga masyarakat tuh bergotong royong. Ya, itu adalah sebuah sikap tolong menolong. Yang kedua, bagaimana menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua? Sopan. Sopan. Ya, gimana ini? Sopan bagaimana? Banyak yang sopan. Hormat terhadap orang tua gimana? Sopan dalam berbicara. Ya, yang kedua, tidak Tidak membantah orang tua. ya perkataan dan perintah Perintah kedua. perintah kedua orang tua. Ya, tetap dapat Raisa. Yang kedua, Tasya. Maju sayang. Dek, masuk maju nak. Sekarang Tasya. Tasya baru regar. Di sini gua akan coba bagaimana berikan contoh menampilkan perilaku tolong menolong dan menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua. Suara agak petir nak. Menolong orang kesusahan. Bagaimana itu contohnya? Menolong seseorang seorang nenek yang sedang menyeberang jalan. Ya, itu adalah menolong, tolong menolong. Yang kedua apa? Menolong ibu membersihkan tempat tidur. Ya, bisa juga rumah, pekerjaan rumah. Sekarang kedua, bagaimana menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua? Apa? Tidak, iya berbuat baik dan mengikuti dia. Bagus. Yang kedua, mengindahkan nasihat dia dan perintah kedua orang tua. Tetap Tasya. Yang ketiga untuk Yunita. Lanjut nak. Suaranya biar apa ya, tegas ya, biar semua teman-teman lainnya bisa mendengar. Lanjut. Di sini bagaimana menampilkan perilaku tolong menolong dan menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua. Yang pertama, bagaimana perilaku tolong menolong? Iya, bantu warga masyarakat bergotong royong. Kedua, nolong orang yang sedang kesusahan untuk menyeberang jalan. Bagus. Yang kedua, bagaimana menampilkan perilaku hormat terhadap orang tua? Sopan kepada orang tua. Iya, sopan dalam berbicara dan mendengarkan nasihat orang tua. Bagus. Itu untuk Yunita. Nah, di sini cerita dongeng dari Tentang Malin Kundang kita dapat mengambil kutipan bahwa bagaimana dia
menanamkan perilaku rajin, perilaku tolong menolong, dan perilaku hormat terhadap orang tua. Sudah paham kan tadi tentang cerita isi dongeng Malin Kundang? Bagaimana sifat si Malin Kundang setelah dia udah menjadi kaya raya? Sombong, dan yang paling utama dia apa? Tidak Menolong orang. dan yang kesusahan dan tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Setelah itu apa yang terjadi terhadap Malin Kundang? Dikutuk menjadi batu. Iya, dikutuk menjadi batu. Sudah paham semuanya? Ya, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu harap semuanya paham dan memahami pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sambil doa, saya terima kasih sayang. Jadi, sebelum kita menutup pelajaran kita sore ini, mari kita berdoa. Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore.